bukan masalah perebutan wilayah, ini masalah eksistensi. Amerika panik kirim senjatanya, Italia, Jerman, negara Eropa. Kenapa? Karena mereka tahu kalau Israel runtuh, maka peradaban Barat ikut runtuh. Halo warga intelektual sekalian, menurut saya Gajah Hussein ini adalah orang yang sangat-sangat overdosis dalam beragama, sangat-sangat berlebihan dalam beragama. Jadi kalau zaman dulu biasa disebut dengan istilah mabuk agama, tapi kalau zaman sekarang ini Gajah Hussein ini bukan mabuk agama lagi guys. Ternyata Gajah Hussein ini sudah kesurupan agama guys. Tidak hanya mabuk agama lagi, sudah naik dosis ya, kesurupan agama. Saya tuh heran banget ya, kenapa sih ya orang seperti ini diikuti. Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu banyak banget orang yang mengikuti Gajah Hussein ini, banyak yang percaya gitu. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Kenapa orang seperti ini banyak pengikutnya. Saya melihat Gajah Hussein ini nggak punya kemampuan apapun, nggak punya kemampuan spesialis gitu ya. Dia nggak punya skill gitu ya. Kalau misalnya dia bicara itu hanya bicara tentang agama, hanya melihat dari satu sudut pandang. Tidak pernah melihat dari berbagai sudut pandang. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa pengikut daripada Gajah Hussein ini banyak, walaupun Gajah Hussein ini overdosis atau kesurupan agama? Kenapa orang-orang seperti Gajah Hussein ini sangat disukai di Konoha? Apa alasannya? Apakah karena IQ warga Konoha itu di bawah rata-rata? Apakah karena kita itu mudah dibodohi? Apakah karena kita a priori? Apakah kita sudah banyak yang overdosis dalam beragama seperti Gajah Hussein ini? Apakah sudah banyak orang yang kesurupan dalam beragama di Konoha? Kemudian kalau saya perhatikan ya, Gajah Hussein ini baru-baru ini dia ngata-ngatain Israel ya, kemudian dia ngata-ngatain Amerika ya, dan dia mendoktrin, bayangkan guys, dia mendoktrin para santri untuk membenci Amerika, untuk membenci negara lain. Saya juga nggak tahu ya, nggak habis pikir kenapa sih ada seseorang yang dikatakan pemuka agama tapi mendoktrin umatnya untuk membenci. Kalau menurut keyakinan saya pribadi, daripada saya membenci, daripada saya membunuh agama lain, lebih baik saya nggak usah beragama sekalian. Daripada harus membunuh orang lain gitu ya, membenci orang lain. Jadi kalau saya perhatikan itu ada semacam keanehan atau semacam kelainan jiwa ya kalau saya perhatikan Gajah Hussein ini. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa Gajah Hussein ini seperti orang kesurupan dan orang kelainan jiwa gitu? Apa alasannya? Ini jarang dibongkar ya, akan saya bongkar di sini guys ya. Kemudian kalau saya perhatikan sekarang ini Iran dengan Amerika itu sudah mulai tarik-tarik ulur gitu ya, seperti main layangan ya. Amerika katanya mau nyerang tapi tiba-tiba nggak jadi, kemudian Iran katanya nggak takut, tapi baru-baru ini Iran mengatakan kita nggak mau perang sama Amerika kok, nggak mau perang, kita nggak mau nyari masalah. Kemarin ngomongnya A, sekarang B ya. Kemarin ngomongnya tahu, sekarang tempe. Jadi mana nih yang benar sebenarnya? Apakah Iran itu takut sebenarnya dengan Amerika atau tidak? Apakah mereka itu sebenarnya mau perang atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa Gajah Hussein ini kesurupan atau kelainan jiwa dalam beragama? Kenapa? Apa alasannya? Menurut keyakinan saya, Gajah Hussein ini orang yang sangat-sangat berbahaya. Kenapa dia ini sangat berbahaya? Karena dia orang yang sangat-sangat bodoh sekali ya. Jadi menurut pandangan saya, orang bodoh itu jauh lebih berbahaya daripada orang jahat. Ya, sekali lagi saya katakan, orang bodoh jauh lebih berbahaya daripada orang jahat. Kenapa saya mengatakan orang bodoh itu jauh lebih berbahaya daripada orang jahat? Karena orang bodoh itu dia tidak sadar akan kebodohannya. Dia merasa dia pintar, mengetahui segalanya gitu. Padahal yang diketahui itu cuman hanya dari satu sudut pandang ya. Jadi orang-orang seperti Gajah Hussein ini sangat banyak banget di Konoha. Kenapa bisa seperti itu? Jadi ini menurut keyakinan saya guys ya. Menurut keyakinan saya, Indonesia itu salah satu negara dengan IQ di bawah rata-rata, di bawah standar. Menurut data ya, ini bukan saya ngarang-ngarang sendiri. Jadi kalau mau bantah pakai data ya. Nah, biasanya orang yang IQ-nya itu rendah, di bawah standar,
Mereka susah membedakan mana fakta, mana data, mana omon-omon, mana bohong-bohongan, mana hoax, ya. Walaupun kalimatnya dipelintir-pelintir seperti Gajah Hussein misalnya dipelintir-pelintir gitu ya, hanya melihat dari satu sudut pandang, mereka nggak mampu ya, nggak mampu berpikir jauh gitu ya. Itulah gunanya sebenarnya IQ. Makanya saya itu sangat-sangat kesel ya sama orang yang mengatakan, oh kita itu nggak maju itu bukan karena masalah IQ. No, kita itu nggak maju karena masalah IQ. Banyak banget orang Indonesia mengatakan bahwa kita nggak maju itu bukan karena IQ. Oh, itu kita karena Zionis ya, karena Illuminati ya, karena halusinasi gitu ya. Jadi guys, gini guys ya. Coba sebutkan satu saja. Saya mau nanya sama yang nonton video ini. Saya mau nanya ya sama yang nonton video ini. Saya memberikan challenge gitu ya. Coba sebutkan satu saja negara di dunia ini, negara yang maju ya, tapi IQ rata-ratanya 78. Adakah? Gak ada. Gak ada bro. Rata-rata negara maju itu IQ-nya itu 100 ke atas. Cek data. Apa sih pentingnya IQ itu untuk kemajuan suatu bangsa? Biar orang-orang seperti Gajah Hussein ini tidak ada orang yang mengidolakan. Ini sangat logis sekali guys ya. Tapi kita tidak nyampe ya berpikir sejauh ini ya. Jadi gini guys, kalau Indonesia itu negara maju, orang-orang seperti Gajah Hussein ini nggak bakalan diidolakan. Di negara maju itu yang diidolakan itu seperti Albert Einstein, Isaac Newton, ya, Nikola Tesla, dan lain sebagainya. Ya, kalau saya perhatikan di negara maju itu jarang mengidolakan pemuka agama. Ada yang mengidolakan pemuka agama, tapi sangat jarang. Itu perbedaan yang sangat signifikan. Perbedaan negara yang maju dengan yang tidak maju itu, di negara maju itu mereka mengidolakan saintifis, bukan mengidolakan pemuka agama. Seperti di Konoha, bukan berarti saya nyuruh yang itu tidak mengidolakan pemuka agama ya. Tapi yang dikatakan pemuka agama itu kan tidak logis. Coba saya mau naik sama yang nonton video ini ya. Apa yang dikatakan Gajah Hussein ini apakah ada yang logis? Nggak ada yang logis. Dia mengatakan ya, di sebuah TikTok pribadinya baru-baru ini ya, dia mengatakan Barat itu sangat-sangat ketakutan dengan umat muslim kalau umat muslim bangkit ya. Barat itu sengaja sebenarnya ya membantu Israel supaya apa? Supaya peradaban Barat itu tetap eksis dan lain sebagainya bla 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 bla. No, nggak sesimpel itu Ferguson. Untuk mengalahkan Barat itu nggak sesimpel itu. Bukan berarti saya anti-anti Barat ya. Bukan berarti saya anti-anti Amerika ya. Saya juga sering kritik Amerika kok. Saya sering kritik Israel kok. Ya, pengamat itu harus mengkritik dua-duanya. Ya, saya juga mengakui bahwa Amerika itu ada orang jahat kok di Amerika. Ya, saya tidak menutup kemungkinannya. Apakah di Indonesia itu semua orang baik? No, ada juga orang jahat kan. Sama di Amerika juga seperti itu. Inilah ketololan daripada Gajah Hussein ini ya. Dia melihat hanya dari sudut pandangnya. Dalam pikiran Gajah Hussein ini ya, sangat-sangat bodoh sekali ya. Dia berpikir bahwa Palestina itu nggak punya salah ya. Kemudian yang salah itu Israel, yang salah itu Amerika. Dia tidak pernah buka data ya. Share video ini ya kalau misalnya Anda kenal sama Gajah Hussein ya. Saya mau berdebat sama Gajah Hussein ya kalau misalnya ada kesempatannya. Dia tidak pernah membongkar data, fakta. Ternyata Amerika itu salah satu donatur terbesar di Palestina. Nggak pernah buka data. Nggak pernah itu. Kemudian yang menyalurkan listrik ke Palestina itu Israel. Nggak pernah dibuka data. Nggak pernah. Air bersih, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ada banyak bantuan daripada Israel ke Palestina. Nggak pernah dibongkar. Kenapa dia nggak bongkar ini? Menurut keyakinan saya, dia tahu sebenarnya fakta yang sebenarnya, tapi dia nggak mau bongkar. Kenapa? Karena kalau dia bongkar ini, maka ini akan mematahkan argumentasinya. Ya, ini akan mematahkan doktrinnya. Dia mendoktrin bahwa Israel itu jahat, ya kemudian Amerika itu jahat. Anak kecil didoktrin guys, para santri doktrin. Ya, dia mendoktrin terus ya supaya santri-santri bodoh gitu ya, supaya santriwati bodoh dan lain sebagainya ya. Saya juga nggak tahu ya kenapa warga Konoha itu sangat suka mendoktrin santri dan santriwati. Apakah tujuannya itu supaya dipakai di pesantren? Apakah tujuannya itu supaya am-am di pesantren? Kacau ya. Pola pikir warga Konoha itu kacau banget. Kita susah maju karena apa? Karena kita terlalu overdosis dalam beragama. Sama seperti Gajah Hussein ini, sangat overdosis dalam beragama. Hanya melihat dari satu sudut pandang. Kita nggak boleh melihat masalah itu hanya dari satu sudut pandang.
menurut keyakinan saya, Palestina itu juga salah. Jangan hanya berpikir bahwa Israel itu salah. Menurut keyakinan saya, Israel salah. Sekali lagi saya katakan ya, jangan berpikir bahwa saya itu pembela Israel ya. Saya benar-benar netral. Israel juga salah, Palestina juga salah. Kalau mau kritik, kritik dua-duanya. Jangan berpihak. Seperti itu guys. Pengamat itu nggak boleh berpihak. Saya mengkritik Amerika, saya mengkritik Palestina, saya mengkritik Israel. Ya, kesalahan daripada Israel itu apa? Kesalahan daripada Israel itu mereka kadang-kadang ya curi-curi star gitu untuk menyerang ya. Saling serang sebenarnya, saling baku hantam sebenarnya. Palestina kalau punya teknologi yang sangat luar biasa, dia bisa lebih jahat daripada Israel ya kalau saya perhatikan ya. Cuman Palestina kan nggak punya teknologi ya. Kemudian kalau saya perhatikan Palestina itu seperti playing victim ya. Saya mengakui bahwa ya banyak orang yang tidak bersalah meninggal di Palestina. Tapi gini guys ya, kita harus fair ya. Kalau kita mengkritik, kritik dua-duanya gitu. Kenapa Palestina itu dijajah sama Israel? Apa alasannya? Karena mereka bodoh. Saya tidak pernah menemukan suatu negara dijajah kalau mereka pintar. Enggak. Justru karena mereka bodoh. Karena mereka mabuk agama, overdosis. Ketika Israel menyerang Palestina, ya mereka cuma teriak-teriak, ya Tuhan, ya Tuhan. Tapi mereka nggak bikin teknologi, ya mereka nggak menciptakan sesuatu. Mereka nggak melakukan apapun ya, nothing ya. Mereka cuma mengeluh, minta-minta, ngemis-ngemis, tolonglah bantu saya, bantu. Nggak jadi masalah minta-minta, tapi kan permasalahannya kan mereka terlalu nyaman dengan kehidupan minta-minta. Mereka tidak mau bekerja gitu ya. Harusnya ekonomi Palestina itu harus lebih hebat dari Israel. Ya, teknologinya juga harus lebih hebat. Jadi harusnya Gajah Hussein itu ya mengkritik Palestina. Ya, supaya apa? Supaya Palestina itu berpikir gitu. Kalian itu dijajah karena bodoh gitu. Harusnya Gajah Hussein ngomong seperti itu sama Palestina, sama Gajah. Kenapa kalian dijajah? Ya karena bodoh. Nggak ada satupun negara maju di dunia ini ya terjajah karena mereka bodoh. Nggak ada. Ya, kenapa Palestina itu terjajah? Ya karena mereka nggak mau berpikir gitu ya. Mereka hanya berharap ya ada masalah Tuhan, teriak Tuhan. Ya Tuhan juga, masa Tuhan bodoh gitu ya. Tuhan juga nggak bakal bantu kita kalau kita nggak berusaha berpikir. Pakai otaknya dong, berpikir gitu. Ya cara mengalahkan Israel itu ya harus teknologinya harus bagus, ya ekonomi harus bagus gitu. Harus pakai otak gitu, bukan pakai air mata, pakai doa segala macam, playing victim ya. Kemudian bikin iklan-iklan menyedihkan di media sosial ya. Dan donasinya nggak tahu kemana donasinya. Donasinya dikelola oleh elit-elit hama ya. Sama seperti Gajah Hussein ini. Menurut keyakinan saya, dugaan saya, Gajah Hussein ini bagian daripada hama. Menurut dugaan saya, anggota hama ya. Itu keyakinan saya guys. Karena dia itu sangat getol kalau saya perhatikan ya. Bagian donasi sangat getol gitu. Kalau nggak ada donasi yang nggak mungkin ya. Saya bisa jamin ya nggak mungkin ya Gajah Hussein ini mendukung Palestina Gajah kalau nggak ada donasi, nggak mungkin ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Jadi menurut keyakinan saya, kalau Gajah Hussein ini terus mendoktrin ya, didoktrin terus para santri ya, orang-orang Indonesia didoktrin ya, maka ini menyebarkan yang namanya kebencian. Kita nggak bisa melihat konflik Palestina Israel ini dalam satu sudut pandang, nggak bisa, harus dari berbagai sudut pandang ya, nggak boleh seperti itu guys ya. Jadi menurut keyakinan saya, Gajah Hussein ini sengaja mendoktrin masyarakat Konoha itu supaya bodoh gitu ya, supaya tertinggal gitu ya. Dan mudah-mudahan ya yang nonton video ini, saya tidak berpihak ya, mudah-mudahan ada perubahan ya. Share video ini ya ke grup WA kemana gitu ya, biar ada perubahan ya, biar kita nggak gini-gini terus ya kan. Kalau kita selalu membenci negara lain gitu ya, buat apa sih kita beragama kalau membenci negara lain ya? Kita didoktrin untuk membenci itu, membenci ini, balas dendam gitu ya. Jadi kalau ada agama itu
mengajarkan balas dendam itu sangat-sangat tidak bagus menurut saya pribadi ya. Harus saling menyayangi ya, harus saling mencintai gitu. Jangan ada semacam dendam. Kalau dendam terus kapan berakhir ya kan? Ya saya tahu warga Konoha itu sangat benci dengan Israel. Dari mana mereka membenci Israel? Apa alasannya? Ya dari ayat-ayat kita suci dong. Dari mana lagi kalau nggak manual book ya kan? Karena ada ayat-ayatnya. Sangat berbahaya guys. Ya sangat berbahaya kalau kita tuh didoktrin untuk membenci agama lainnya. Kapan kita warasnya coba kalau kita terus membenci itu, membenci ini ya. Capek deh ya. Menurut keyakinan saya, tapi jangan ditiru ya, lebih waras orang yang tidak beragama kalau didoktrin untuk membenci itu, membenci ini ya. Kasihan ya, masih muda gitu ya didoktrin sama Gaza Hussein ya, masih kecil-kecil ya, masih dalam tahap eksplorasi pikiran, tapi didoktrin ya. Atau dicuci otaknya gitu. Ini namanya pencucian otak, nggak boleh seperti itu. Anak-anak muda itu kita ajak untuk berpikir, bukan untuk mendoktrin. Saya bikin channel ini bukan untuk mendoktrin yang nonton video ini ya. Saya mengajak yang nonton video untuk berpikir gitu ya. Saya tidak pro Amerika. Enggak. Saya lebih pro terhadap negara kita. Sebenarnya kalau kita tidak mayoritas beragama Muslim, kita nggak bakalan mendukung Palestina kok. Ya. Jadi kita itu seperti tersandera gitu ya. Kita tuh seperti terikat gitu untuk membantu Palestina. Padahal kita kan nggak ada hubungan apa-apa dengan Palestina gitu. Tetangga bukan gitu. Hanya karena permasalahan agama doang gitu. Jadi kalau kita itu nggak mayoritas Muslim ya biasa-biasa aja, santai-santai aja gitu. Nggak bakal berpihak pada Israel, nggak berpihak pada Palestina juga gitu. Ya biasa aja. Netral gitu ya. Rata-rata negara maju itu kan netral, mereka nggak terlalu mengurusi gitu ya. Kalau mereka ngasih donasi, yang ngasih donasi, tapi nggak terlalu habis energinya gitu ya, mengurusi yang namanya Palestina gitu. Saya melihat ya, Gaza Hussein ini terlalu habis energinya mengurusi Palestina. Lebih baik dia mengurusi negaranya gitu ya, bukan malah mengurusi Palestina. Ini sangat-sangat keterlaluan kalau saya perhatikan. Ini bikin peradaban semakin terpuruk. Harusnya Gaza Hussein ini ngurusin Indonesia dong. Kan ini kan negaranya ya. Ya saya nggak tahu apakah dia masih berkewarganegaraan Indonesia atau Palestina. Ya harusnya dia kalau mau jihad ya harusnya di Palestina, jangan di sini gitu ya. Lawan tuh Israel. Itu baru gentleman. Jangan malah ngumpet di Indonesia gitu ya. Menyebarkan kebencian. Kacau nih orangnya. Ini sangat berbahaya sekali guys ya, kalau menebarkan kebencian terus yang disebarkan, menebarkan kebodohan gitu. Kita nggak boleh berpihak guys, harus benar-benar netral ya. Bagaimana dengan Iran dan Amerika? Saya juga nggak berpihak pada Iran kok, nggak berpihak pada Amerika. Saya benar-benar netral ya. Jadi dari sebelumnya juga sudah saya katakan ya, guys ya, jangan percaya media-media sekarang. Kalau saya perhatikan di media-media mainstream itu, kalau saya perhatikan ini semacam jualan daripada konten kreator. Oh, bentar lagi perang dunia ketiga. Oh, bentar lagi terjadi perang dunia ketiga dan sebagainya. Ya, kalau boleh jujur perang dunia ketiga itu sudah lama mulai, guys. Perang dunia ketiga itu kan perang dagang, perang tarif gitu. Ya, perang ekonomi guys, perang dunia ketiga. Bukan pakai perang fisik seperti perang dunia kedua dan perang dunia pertama ya. Itu kalau boleh jujur ya. Jadi saya melihat ya konflik Amerika versus Iran ini, Iran itu sebenarnya nggak berdaya, mereka nggak punya nilai tawar, cuman model mereka cuman keras kepala doang gitu. Ya kemudian agama gitu, bawa-bawa agama gitu. Ya kalau nggak ada bawa-bawa agama, Iran itu pasti lenyap dari dulu. Buktinya Venezuela kan nggak bawa-bawa agama. Presidennya culik. Jadi kalau Iran itu Ayatollah itu nggak bawa agama ya akan diperlakukan seperti Venezuela. Cuman mereka itu bawa agama, seiman gitu. Jadi gini guys, saya akan bongkar fakta pahit di sini ya. Sebenarnya di zaman sekarang ini kalau kita mau jadi negara maju itu nggak boleh bawa agama lagi. Oh, bawa khilafah, seiman, seagama, nggak. Itu nggak mempan lagi guys ya. Zaman sekarang ini zamannya itu sekuler ya. Rata-rata negara maju itu kalau saya perhatikan sekuler ya. Peradaban yang lebih maju itu sekuler ya. Bukan berarti saya nyuruh yang untuk jadi sekuler ya. Tapi pada faktanya seperti itu ya. 10 negara maju dunia ini ya sekuler. Mereka nggak bawa agama. Justru memisahkan agama dengan negara ya. Sementara di Konoha berusaha banget gitu ya. Ya melengketkan antara agama dengan
negara, sehingga negara terbebani. Negara boncos ya, karena mengurusi yang namanya Palestina gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Semua yang saya katakan di video ini, saya tidak mengklaim kebenaran ya. Ini hanya menurut keyakinan saya. Jadi kalau mau bantah, bantah dengan argumen yang sangat cerdas. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.